Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Nurwidodo dari kelas MN18C Universitas Buana Perjuangan Karawang ingin mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan. Di sini saya beranggotakan saya sendiri Ismail Nurwidodo, Naufal Zafira Hermansyah, Melvinda Oktavidianingsih, dan Jantri Siombing. Di sini kami mengambil judul Pengaruh Pemberlakuan Jam Malam terhadap Penjualan UMKM Asep Kalapa. Slide pertama akan dijelaskan oleh saya. Asep Kalapa ini berdiri sejak tahun 2006 dan berfokus pada penjualan kelapa. Banyak varian menu yang UMKM ini jual seperti es kelapa yang utuh, lalu ada jus mangga, jus alpukat kelapa, jus jeruk kelapa, dan lain sebagainya. Mereka juga menjual kelapa merah, artinya seperti untuk obat-obatan. Dan lalu ada metode. Nah, metode ini dilakukan, kelompok kami melakukan dengan cara observasi ke pelaku usaha, yaitu Pak Asep. Nah, teknik analisa yang digunakan kelompok kami berupa menggunakan analisa deskriptif, artinya menggambarkan dan menjelaskan permasalahan dengan teks dan menggunakan pertimbangan pengambilan keputusan kondisi pasti. Lalu ada tahap penelusuran. Yang pertama ini ada faktor internal. Di dalam faktor internal ini artinya yang mempengaruhi UMKM Asep Kalapa ini. Menu contohnya ada di sini, ada menu yang kurang variatif, lalu ada memiliki pelanggan yang sudah tetap, itu keunggulannya. Lalu ada kekurangannya, itu tempat yang kurang nyaman. Lalu ada faktor eksternal yang dimiliki oleh UMKM Asep Kalapa ini. Yang pertama itu banyak pesaing di sekitar, banyak penjual. Selain es kelapa ada penjual es buah, ada jus, dan lain sebagainya. Lalu adanya juga virus COVID-19. Nah, di sini juga mempengaruhi pendapatan Asep Kalapa ini karena diberlakukannya jam malam tersebut. Lalu juga pembatasan social distancing. Pernah juga tidak diizinkan berjualan karena akan menimbulkan kerumunan. Nah, tujuan dari kita terutama tuh untuk mengembangkan UMKM Asep Kalapa ini mendapatkan laba yang lebih besar dan mencari solusi dari permasalahan yang ada. Lalu juga ada tujuan perusahaannya, yaitu UMKM Asep Kalapa ini ingin mendapatkan laba yang maksimal dan ingin terus mengembangkan usahanya. Lalu juga memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Melvinda Oktavidianingsih, yaitu identifikasi masalah yang terjadi di UMKM Asep Kalapa. Yang pertama itu adanya penurunan jam malam, di mana jadi pelanggan yang biasa membeli di malam hari itu jadi berkurang karena UMKM Asep Kalapa ini tutup pada jam 7 malam yang biasanya nyampe dengan jam 12 malam setiap harinya sebelum terjadinya pembatasan jam malam. Yang kedua, menurunnya penjualan pada saat malam hari karena hal yang tadi, yang biasa beli di malam hari itu jadi tidak ada karena UMKM Asep Kalapa tutup di jam yang lebih awal. Dan yang ketiga itu masyarakat terlalu takut akan terjadinya penularan virus corona atau virus COVID-19. Selanjutnya ada tahap perencanaan atau desain. Kelompok kami telah melakukan observasi langsung kepada UMKM Asep Kalapa dengan mengidentifikasi masalah yang terjadi di lapangan. Dan kami memiliki beberapa opsi. Yang pertama itu memberikan promosi yang cakupannya lebih luas, dan yang kedua menambahkan varian baru, dan yang ketiga memberikan protokol kesehatan yang lebih intens. Oke, tahap pemilihan atau choice. Di sini kita mengambil teknik pengambilan persentase, di mana perbandingan pendapatan dan penjualan yang ada di UMKM Asep Kalapa pada saat sebelum berlakunya pembatasan jam malam dan setelah diberlakukannya pembatasan jam malam. Analisis dan pengumpulan data. Di sini permasalahan yang ada merupakan imbas dari diberlakukannya pembatasan jam malam. Masalah termasuk dalam keputusan yang tidak terprogram karena
bukan merupakan hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Data yang terkumpul diambil dari sebelum dan setelah diberlakukannya pembatasan jam malam. Di sini bisa kita lihat data pendapatan per hari dari UMKM Asep Kelapa. Dari mulai bulan Januari per harinya itu dia hingga mendapatkan 800.000. Di bulan Februari per harinya 850.000, di bulan Maret per harinya 750.000, di bulan April pendapatan per harinya 400.000, di bulan Mei 450.000, di bulan Juni 500.000. Di sini bisa kita lihat pendapatan per hari sebelum dan sesudahnya diberlakukan pembatasan jam malam, terdapat penurunan dari pendapatan UMKM tersebut. Untuk pendapatan di per bulan pertama hingga bulan ke-6, yaitu dari mulai 2.500.000 hingga ke 500.000 di bulan ke-6, membuktikan bahwa dampak dari pembatasan jam malam sangat beresiko UMKM Asep Kelapa ini gulung tikar. Ada beberapa masalah yang timbul dikarenakan pembatasan jam malam ini. Kelompok kami menganalisis dari masalah yang dimiliki UMKM Asep Kelapa ini, memberikan ide-ide pemikiran yang dapat membantu memecahkan masalah tersebut. Kelompok kami melakukan perundingan dengan memilih alternatif mana yang paling sesuai untuk digunakan dalam mengatasi permasalahan yang ada di dalam UMKM Asep Kelapa ini. Saya Safira Hermansyah. Di sini saya akan membacakan tentang kesimpulan dari hasil presentasi atau hasil dari yang dipresentasikan oleh teman-teman saya, di mana pembatasan jam malam yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Karawang sangat mempengaruhi bagi UMKM yang berada di Kabupaten Karawang sendiri. Salah satunya itu Asep Kelapa. Dari data yang kami dapat dari hasil observasi Asep Kelapa sendiri ini mengalami penurunan ketika pembatasan jam malam diberlakukan, yang biasanya di bulan pertama dan kedua pendapatan Asep Kelapa mengalami naik turun yang masih dalam batas normal atau stabil. Namun ketika memasuki atau sudah mulai pemberlakuan jam malam di bulan keempat, terlihat grafik penurunannya yang sangat jauh dari grafik bulan pertama dan bulan kedua. Jadi di sini kesimpulannya efek dari pembatasan jam malam ini sangat berdampak sekali terhadap UMKM Asep Kelapa sendiri. Yang selanjutnya itu tentang saran tentang pemaparan materi yang sudah dibacakan tadi, yaitu bila mana kegiatan pemberlakuan jam malam ini diterapkan kembali oleh pemerintah Kabupaten Karawang, langkah yang sebaiknya disiapkan oleh Asep Kelapa ini yaitu dengan lebih sering memberikan informasi di sosial medianya yang berisikan mengenai jam operasional yang baru, di mana jam operasional ini berlaku selama penerapan pemberlakuan jam malam ini, atau dengan menempelkan atau membuat poster atau tulisan di sekitar atau di lokasi Asep Kelapa ini yang berisi bahwasannya operasional atau bukanya Asep Kelapa ini selama pemberlakuan jam malam ini ada yang berubah jam operasionalnya, ditempelkan atau dipasang di sekitaran tempat Asep Kelapa ini agar konsumen tahu bahwa ada perubahan jam operasional dari Asep Kelapa sendiri, sehingga nantinya akan lebih bisa menarik lagi konsumen yang biasanya belinya di jam-jam semulai pemberlakuan jam malam, mungkin lebih bisa belanja lagi atau beli di Asep Kelapa ini sebelum pemberlakuan jam malam, jadi belinya lebih awal, seperti itu.